saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Saya terganggu setelah anak, istri saya, cucu saya mempertanyakan kepada saya. Dan sudah mengganggu keluarga saya. Dan kalau itu bukan persoalan dan salah jabatan saya, sudah masalah keluarga saya. Kok siap? Saya minta dipanggil kok. Saya nggak siap kalau itu. Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Ya kamu bisa lihat di TV di mana itu, silakan aja ngomong itu. Pengamat atau siapa itu yang silakan. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi tadi pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Luhut Binsar Panjaitan minta masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang santun. Oh, harus santun. Oke. Saya santun ya. Nuwun sewu, Bapak Presiden. Nyuwun rongewu. Nyuwun sewu, ngapuntene Bapak Wakil Presiden. Mohon maaf, Bapak Menteri, ngapunten Bapak pejabat-pejabat negeri. Saya mau usul kalau korupsi itu diberantas habis, boleh kan? Terus saya usul kalau koruptor itu dihukum metong, boleh nggih Bapak Presiden pemerintah? Terus orang-orang miskin disejahterakan nggih Bapak Menteri. Untuk Bapak Presiden ngapunten, tolong Pak janji-janjinya ditepati nggih. Jangan ada lagi yang diingkari. Gimana? Sudah santun belum Pak Luhut Binsar Panjaitan? Santun. Gimana mulut netizen? Santun kan? Saya sih santun. Ya, saya sudah mau santun, tapi sahabat-sahabat mulut netizen ini tetap nggak mau santun. Yuk kita baca. Kritik keras saja tutup telinga, apalagi santun. Ya juga. Kami meminta pemerintah biar mikir, bukan baper kalau dikritik. Tuh, dengerin. Nggak perlu. Mereka aja nggak ada santunnya sama rakyat. Oh, di ulti. Nggak. Saya harap pemerintah menanggapi kritik tidak dengan cara harus santun ya. Tuh. Pemerintah ngilep uang rakyat emang perbuatan yang santun. Santun. Kan caranya bagus, baik, nggak ngerampok. Santun tuh. Lah, gimana? Giliran korupsi, santunkah pejabat kalian? Santun. Mereka itu nggak nodong, nggak ngebegil. Mereka korupsi. Harusnya sih analisa, Pak. Kenapa bisa kritik rakyat tidak santun seperti itu? Kami bukan lagi marah, tapi muak. Lah, itu. Rakyat sudah muak dengan keadaan ini. Rakyat sudah muak. Kalau kalian gimana sahabat mulut netizen? Muak nggak? Muak nggak? Kita ngeritik itu karena apa? Karena muak. Muak. Ya, teman-teman, kita tahu bersama bagaimana rekam jejak dari Luhut Binsar Panjaitan ini, teman-teman. Ya, Luhut Binsar Panjaitan ini adalah orang dekat dengan Jokowi, ya, orangnya Jokowi, teman-teman. Sehingga Luhut ini ya di dalam pemerintahan Jokowi, maka menjadi menteri ya selama 10 tahun di era pemerintahan Jokowi. Dan kita tahu betul bagaimana setelah lengser Pak Jokowi, ya Luhut Binsar Panjaitan ini seringkali memasang badan untuk membela Pak Jokowi. Bahkan Luhut ini mengatakan bahwa
ya saya saksi hidup, ya Pak Jokowi tidak pernah bohong dan lain sebagainya. Nah, itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kita tahu sebenarnya Luhut ini harusnya pensiun karena sebelum juga selesai pemerintahan Pak Jokowi, ketika presenter Rossi menanyakan kepada Luhut, ya jabatan apa yang dimau Luhut nanti di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Maka kata Luhut ini, katanya dia tidak mau jabatan apapun, dia mau pensiun. Sudah selesai ya dia di pemerintahan, ya bahkan dia sudah sepakat dengan istrinya katanya kembali ke kampung halaman menikmati masa tua dan pensiun. Dan sama juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa ketika nanti sudah lengser dari jabatan sebagai presiden menjadi masyarakat biasa dan pulang ke Solo. Nah, apa yang terjadi teman-teman di tahun 2024 kemarin ketika Pak Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden dan Gibran dilantik sebagai wakil presiden, maka ternyata Luhut Binsar Panjaitan ini, Opung Luhut ini tidak jadi pensiun, ya dia tetap ada di pemerintahan Pak Prabowo sebagai ketua ekonomi nasional teman-teman. Dan disitulah kita kadang-kadang geleng-geleng kepala ketika para pejabat itu berkata A, ternyata yang dilakukan B. Ya, yang seharusnya Opung Luhut ini harus memperkuat sebenarnya, harus memikirkan sebenarnya baru dia menjawab itu, apakah dia mau pensiun atau tidak. Ya, tentu ini menjadi satu penilaian masyarakat bagi dirinya kalau sudah berbeda dengan apa yang dilakukannya sekarang. Dan sampai sekarang teman-teman, Opung Luhut ini tetap ada di dalam pemerintahan Pak Prabowo, tidak jadi pensiun. Nah teman-teman, berarti kalau misalnya Pak Prabowo sampai 2 tahun 2029 menjabat, maka Opung Luhut ini berada di pemerintahan Jokowi 10 tahun, di pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun. Dan kalau misalnya Pak Prabowo misalnya melanjutkan lagi, terpilih lagi sebagai presiden, dipercayakan rakyat sebagai presiden lagi, maka tentu Opung Luhut ini tetap ada di dalam pemerintahan bisa 20 tahun. Dan sebelum Pak Jokowi juga, Opung Luhut ini sudah ada di dalam pemerintahan teman-teman. Nah, itulah rekam jejak dari Opung Luhut, bagaimana dia bersama berada di dalam kekuasaan tersebut. Nah, apa yang dikatakan Opung Luhut, kita lihat bagaimana kritikan-kritikan masyarakat teman-teman. Di sini dikatakan bahwa Luhut minta masyarakat santun saat kritik pemerintah. Opung Luhut ini meminta masyarakat supaya santun dalam mengkritik pemerintah. Nah, pada momen Lebaran 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan memberikan pesan untuk masyarakat agar tetap memelihara budaya santun saat mengkritik pemerintah. Nah, teman-teman, ini yang disampaikan harapan Luhut Binsar Panjaitan ketika ada masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah katanya, maka boleh untuk dikritik tetapi santun, jangan keras-keras, karena itu nanti terganggu pemerintah. Oke, hal itu diungkapkan usai berlebaran dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo Senin 31 Maret tahun 2025 yang lalu. Saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini. Hari ini langsung selesai kita semua supaya memelihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita. Berbicara, berbahasa, dan tidak menghormati orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, ujarnya di Solo Senin 31 Maret 2025. Artinya bahwa orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini tentu salah satunya Pak Jokowi, menurut Luhut Binsar Panjaitan. Ia bersaksi saat membantu Jokowi dalam pemerintahan selama 2 periode tak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Nah, ini yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, dan silakan juga teman-teman memberikan tanggapan Anda
menurut Anda apa yang disampaikan Opung Luhut ini, bahwa ya 10 tahun 2 periode masa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun, maka tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Itu menurut pengamatan dari Opung Luhut. Dan mungkin pengamatan teman-teman berbeda dengan Opung Luhut, silakan memberikan komentar Anda. Kemudian berburuk sangka dengan cepat saya akan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Ya, artinya bahwa Opung Luhut ini menyaksikan, ya, jadi saksi hidup bahwa Pak Jokowi tidak pernah melakukan kesalahan, ya, terutama di dalam pelanggaran konstitusi, ya, kata Opung Luhut. Dan sebagai tentara saya, ya, tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa saya bisa saksi hidup lebarnya. Di sisi lain, yang mengakui saat ini banyak pengamat yang membuat pernyataan tanpa data jelas. Hal itu menurut Luhut malah membuat keruh, ya, kondisi pemerintah. Saya harus katakan ini agak keras, ya, agak keras kata Opung Luhut. Sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita keluar dari koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini, ungkapnya. Nah, itu adalah harapan Opung Luhut kepada masyarakat, bahwa ya harapannya ketika ya masyarakat mengkritik kebijakan pemerintahan yang tidak pro dengan rakyat, maka harus dengan sopan santun, harus dengan nada yang enak didengar, ya, dan tentu lain sebagainya, ya, karena kata Opung Luhut, ya, kita harus menjaga sopan santun. Nah, yang menjadi pertanyaannya ketika masyarakat menyampaikan kritik sopan santun misalnya, maka apakah memang pemerintah mendengarkan hal itu atau ya berlalu begitu saja? Kan itu satu pertanyaan. Nah, jadi teman-teman silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.